Salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat Tualaga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom, puji Tuhan, saat ini saya Vikaris Great Kawangung boleh menyapa saudara sekalian lewat kanal YouTube Warta Pesisir Gemis ini. Dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat berkarya, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan saat ini saya mau mengajak sahabat Tualaga untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Saat kami membaca firman-Mu, tolong bantu kami untuk dapat mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan baik. Bantu kami untuk dapat mengenali setiap kehendak dan maksud dari kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami kemampuan untuk dapat mengerti setiap maksud kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan secara bersama-sama di saat ini. Ya Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat Tualaga yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Bersama kita membuka kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ada dua perikop pembacaan di saat ini, yaitu rencana untuk membunuh Yesus dan Yudas mengkhianati Yesus. Injil Lukas 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 berkata, Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Sahabat Tualaga yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sering dikatakan bahwa dalam politik tidak ada kawan atau lawan, namun yang ada ialah perbedaan kepentingan. Maksudnya adalah bahwa perbedaan kepentingan ini bisa membuat seseorang menjadi lawan bagi yang lainnya. Tetapi bila ada kepentingan yang sama, posisi lawan akan berubah menjadi kawan. Nah, sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kepala-kepala pengawal bait Allah memiliki kepentingan yang sama, yaitu mereka ingin membunuh Yesus. Sungguh ironis, pemimpin agama mendalangi sebuah pembunuhan. Namun yang lebih ironisnya lagi, Paskah yang adalah sebagai perayaan kemerdekaan Israel justru menjadi momen untuk merampas kemerdekaan seseorang. Mereka merasa terancam dengan keberadaan Yesus, padahal mereka punya kekuasaan besar dalam struktur masyarakat. Selain popularitas sebagai pemimpin agama yang menjadi rendah, mereka pun tidak menyukai setiap perkataan Yesus. Sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan, masalahnya di sini adalah mereka takut pada orang banyak yang selalu ada di sekitar Yesus. Mereka berpikir bila Yesus ditangkap, dikhawatirkan akan memancing kericuhan yang bisa mengundang
intervensi militer Roma. Itu sebabnya mereka mencari cara yang tidak mengganggu stabilitas keamanan. Siapa sangka bahwa bila kunci jawaban masalah mereka itu ada di tangan murid Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Ia membiarkan dirinya dipakai oleh iblis. Ia berunding dengan para pemimpin agama tentang penangkapan Yesus, yang tidak lain adalah gurunya sendiri, dengan imbalan sejumlah uang, dan kendala ketakutan terhadap orang banyak disingkirkan dengan mudah oleh pengkhianatan seorang murid. Sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan Yesus, Yudas menjadi contoh bagaimana murid Tuhan mungkin saja dapat menjadi pengkhianat. Disebutnya iblis dalam kisah ini bukan meniadakan tanggung jawab Yudas atas kesalahannya. Iblis toh tidak memaksakannya. Kejatuhan Yudas tidak terjadi begitu saja. Pengkhianatannya ini telah terjadi jauh sebelumnya. Bahkan dalam Injil Yohanes 12 ayatnya yang ke-6. Di sana dia katakan bahwa Yudas Iskariot juga mengkhianati Tuhan dengan memakai uang kas yang ia pegang. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk dapat memeriksa diri kita masing-masing. Masih adakah hal-hal tersembunyi yang merupakan pengkhianatan kita kepada Tuhan? Jika masih ada, bereskan dengan segera. Mohonlah ampun dan taatilah Dia dalam segala hal di hidup kita. Karena itu, dalam penghayatan di minggu-minggu sengsara ini, mari sekalian kita memeriksa diri kita masing-masing sambil terus meyakini dengan iman bahwa sebesar apapun pengkhianatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Dia adalah tetap Tuhan yang akan senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Asal kita dengan kesungguhan hati mau berbalik kepada Tuhan dan mau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita secara cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan perenungannya di saat ini. Kiranya melalui kebenaran firman ini, kami dapat menjadi orang-orang yang setia, melakukan setiap maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan mampu mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat merusak kekudusan hidup kami dan yang akan membuat kami berkhianat terhadap Engkau. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin.